sejak lahir pasti memiliki sesuatu yang melekat dalam diri mereka masing-masing, seperti nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, yang kerap kali disebut sebagai identitas pribadi. Menurut Truemans dalam Canadian Identities, an Interdisciplinary Overview of Canadian Research on Identity pada tahun 2001, identitas merupakan karakter yang membedakan seseorang dengan orang lain atau karakter yang disosialisasikan kepada anggota kelompok atau kategori sosial tertentu. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa sangat mudah mengakses jaring sosial untuk mencari informasi atau konten-konten terkini. Sehingga dengan bantuan teknologi ini, istilah K-pop atau Korean pop mungkin sudah tidak asing bagi telinga kita. Banyak dari para kaula muda saat ini yang terinspirasi hingga tergila-gila kepada idola-idola Korea Selatan. Salah satu budaya yang tercipta dari industri K-pop adalah identitas penggemar, di mana para penggemar K-pop ini seringkali mengaktualisasikan kecintaan mereka pada musik, seni performatif, gaya hidup, hingga kepribadian idol Korea ke dalam identitas diri mereka masing-masing. Identitas penggemar ini kerap kali disebut sebagai fandom, di mana ketika seseorang menyukai satu grup, contohnya adalah BTS, maka identitas penggemar yang dimiliki oleh orang tersebut adalah sebagai ARMY. Dan hal ini bertujuan untuk menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan idola K-pop favorit mereka. Dalam fandom K-pop, para penggemar bisa mengekspresikan dirinya dengan berbagai hal, salah satunya adalah roleplay atau RP, di mana dalam dunia roleplay ini, para penggemar bisa mengasumsikan identitas mereka sebagai karakter idola dari grup K-pop favorit mereka atau menciptakan karakter baru yang terinspirasi oleh kepribadian idola mereka dan elemen budaya Korea secara keseluruhan. Fenomena roleplay dapat dianggap sebagai bentuk asimilasi dari berbagai budaya, terutama terkait industri hiburan Korea dan media. Fenomena roleplay K-pop mencerminkan interaksi yang kompleks antara penggemar, idola, dan media, sehingga bisa dibilang roleplay adalah seni berpura-pura atau bermain karakter, di mana para pemain roleplay ini tidak boleh menggunakan identitas asli diri mereka, melainkan menggunakan identitas buatan yang mereka ciptakan dari hasil asimilasi budaya identitas penggemar Korea dan media digital. Media sosial memainkan peran kunci dalam adaptasi budaya roleplay K-pop ini. Platform seperti Twitter, Instagram, Line, TikTok, dan aplikasi khusus roleplay menyediakan ruang bagi para penggemar untuk saling berinteraksi dan berbagi konten terkait identitas buatan mereka masing-masing. Budaya roleplay K-pop tidak memiliki keterbatasan geografis, di mana penggemar dari seluruh dunia dapat berpartisipasi dalam kegiatan roleplay, menciptakan jembatan baru untuk budaya yang lebih besar dan memperkaya pengalaman dari para penggemar K-pop. Dampak positif dari fenomena roleplay ini adalah dapat memicu kreativitas dalam diri penggemar untuk menghasilkan suatu bentuk ekspresi seni pribadi berupa konten kreatif seperti fanfiction dan fanart yang berhubungan dengan karakter yang dimainkannya. Akan tetapi terdapat pula tantangan dalam dunia roleplay ini, seperti dalam beberapa kasus. Yang pertama, roleplay K-pop dapat menimbulkan tantangan terkait etika dan hak cipta. Bagi beberapa idol atau agensi Korea, mungkin memiliki batasan terkait penggunaan karakter idola mereka dalam konteks roleplay karena dianggap dapat merusak citra idol tersebut. Selain itu, dunia roleplay juga cukup berbahaya bagi para penggemar yang masih di bawah umur. Karena identitas asli mereka tidak diketahui, maka resiko mereka terpapar hal-hal yang belum waktunya pun cukup tinggi. Seperti yang terjadi pada bulan Juni lalu, di mana ada anak perempuan berusia 11 tahun yang bermainkan peran layaknya orang dewasa di media sosial, dan kemudian diketahui oleh orang tuanya yang berakhir anak tersebut dimarahi. Secara keseluruhan, fenomena roleplay K-pop ini menciptakan ruang bagi para penggemar untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan identitas ciptaan mereka dengan saling berinteraksi dalam media digital, sehingga terciptalah suatu budaya media baru. Saya, Newton Barmati, NIM 1204-11278, akan memaparkan mengenai K-pop sebagai budaya populer yang memicu munculnya permainan role player, di mana budaya populer atau yang kerap disebut dengan budaya pop sendiri merupakan suatu budaya yang dibentuk oleh masyarakat yang secara tidak sadar diterima serta diadopsi secara luas di dalam masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat membentuk budaya-budaya baru dari budaya-budaya yang mereka serap melalui informasi yang mereka peroleh dari kehadiran media sosial. Budaya populer sendiri dapat menghasilkan suatu produk yang disebut produk budaya populer yang dapat digemari oleh masyarakat luas.
Tren yang ada pada dunia saat ini tidak terlepas dari peranan komunikasi sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai pesan, ideologi, serta nilai-nilai kehidupan. Tidak dapat dilupakan bahwa setiap proses komunikasi mengandung motif yang melatarinya. Begitu juga fenomena pesan-pesan yang diterima berupa tren yang diterima dari negara lainnya, termasuk salah satu negara yang ada di Asia, yaitu Korea, yang saat ini menjadi salah satu negara yang digemari atau disoroti oleh berbagai negara Asia dan juga negara-negara di luar Asia yang lainnya. Tren K-pop tersebut menjadi suatu budaya populer yang hadir dalam masyarakat pada saat ini, di mana kebudayaan negara maju yang masuk diserap secara masif oleh masyarakat dan menjadi konsumsi masyarakat secara terus-menerus, di mana menjadi suatu kebudayaan baru bagi kehidupan masyarakat tersebut. Inilah yang memicu timbulnya budaya populer atau budaya pop pada saat ini. Pada masyarakat saat ini muncul istilah Hallyu yang merupakan gelombang produk budaya pop Korea yang mampu merajai pasar hiburan Korea serta negara-negara di luar Korea, di mana gelombang Korea atau Hallyu sendiri dibentuk oleh pemerintah Korea dengan dibantu oleh industri serta media sebagai penggerak dan pelaku budaya pop Korea. Akibat berkembangnya pesat budaya pop Hallyu ini, banyak kebudayaan masyarakat serta Korea yang dikenal oleh masyarakat dunia. Salah satunya yaitu Indonesia. Mulai dari drama, mulai dari film, mulai dari musik, fashion, makanan hingga yang lainnya ini sudah mulai dikenal serta diserap oleh masyarakat seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia, di mana pada saat ini kita bisa melihat berbagai produk Korea, berbagai kebudayaan Korea yang saat ini mulai terserap di dalam masyarakat Indonesia atau mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri, drama Korea serta musik Korea merupakan produk Hallyu yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia, di mana drama Korea serta musiknya merupakan salah satu medan di mana budaya populer ini dapat terbentuk. Dalam penyebaran drama serta musik Korea yang semakin digemari oleh masyarakat Indonesia serta masyarakat seluruh dunia, para penonton sendiri merasa bahwa menonton drama Korea serta mendengarkan lagu Korea merupakan suatu kebutuhan. Dengan digunakannya media televisi, media sosial, serta internet, membuat stasiun televisi serta penyedia internet serta media sosial mampu memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia pada saat ini. Akibat adanya dari budaya populer dari Hallyu tersebut adalah munculnya role player atau permainan role play, di mana permainan role player sendiri merupakan permainan yang dilakukan secara virtual, di mana dengan cara menirukan idola mulai dari sikap, cara bicara hingga aktivitas keseharian. Pemain role player harus berperan melalui teks atau video, namun tidak boleh mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Dalam permainan role player sendiri, pemain drama Korea serta idol-idol Korea ini kerap dijadikan subjek yang identitasnya digunakan dalam permainan role player. Dalam permainan role player tersebut tentunya membutuhkan interaksi secara virtual yang dilakukan oleh para tokoh pemain dari role player tersebut tanpa mengetahui wujud serta karakter asli di balik akun role player tersebut. Berdasarkan hal tersebut, ada dampak yang cenderung menjadi dampak negatif, di mana bisa saja seseorang yang masuk ke dalam dunia role play tersebut, mereka tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya, memiliki masalah, merasa tidak bahagia, kurang kasih sayang, memuaskan hawa nafsu, di mana mereka berharap dengan memainkan role play tersebut di sosial media, mereka bisa merasakan kepuasan-kepuasan yang tidak mereka dapat di kehidupan nyatanya. Salah satu kasus terkait role player sendiri terjadi pada Juni 2023, di mana ada salah satu video yang muncul di sosial media yaitu TikTok yang menampilkan seorang orang tua yang sedang menegur anaknya. Diketahui orang tua tersebut menegur anaknya karena anak tersebut ketahuan memainkan role player. Anak tersebut baru berusia 11 tahun. Namun dalam memainkan role player tersebut di salah satu aplikasi TikTok, anak tersebut menggunakan identitas dewasa dan memainkan permainan role player menjurus ke hal-hal yang tidak seusianya, di mana anak tersebut pada aslinya masih berusia 11 tahun namun memainkan peran role player menuju ke arah dewasa. Dalam video tersebut, orang tua tersebut mengatakan bahwasannya hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan untuk dilakukan karena dalam permainan role player yang digunakan atau dimainkan oleh anak tersebut memainkan peran sudah memiliki putri atau anak yang dimainkan oleh role player yang lainnya. Kemudian dalam permainan role player yang diketahui oleh ayah korban tersebut, diketahui bahwa mereka menggunakan atau memainkan role player yang menuju ke arah dewasa, sehingga adanya kasus tersebut bisa menjadi salah satu contoh dampak negatif dari akibat adanya permainan role player pada masa saat ini. Di
di mana akibat dari permainan role player tersebut dikhawatirkan permainan role player tersebut berpotensi untuk mempengaruhi kemampuan anak tersebut dalam menilai realitas yang ada pada masa saat ini. Budaya populer sendiri atau budaya pop tidak bisa dilepaskan dari pengaruh peranan media massa atau media global. Tanpa media massa, bisa jadi budaya populer sendiri tidak bisa tersebar dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Sifat media massa yang mampu menjadi penghubung sebuah karya populer dengan masyarakat umum membuat budaya populer sendiri mampu berkembang pesat sebagai sesuatu yang sangat populer di masa sekarang. Menurut Dominic dalam Murianta tahun 2012, sebagai konsekuensi dari fungsi transmisi media massa sendiri mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran ideologis dengan menampilkan nilai-nilai tertentu sehingga menjadi nilai yang dominan dalam masyarakat. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi sosialisasi yang merujuk pada cara orang mengadopsi perilaku serta nilai dari suatu kelompok. Para pemain role player ini banyak memainkan permainan tersebut lewat berbagai media sosial seperti Twitter, Telegram, bahkan media chatting lain. Sehingga dalam hal ini permainan role player sendiri tidak bisa dipisahkan dari dunia massa, seperti budaya populer lainnya yang juga tidak dapat dipisahkan dari media massa. Bila berbicara mengenai dampak negatif dari adanya permainan role player ini, yang pertama, permainan role player ini dapat menyebabkan atau berdampak negatif mudah diserapnya konten-konten dewasa yang dapat diserap oleh anak-anak. Kemudian role player ini juga dapat menyebabkan konsumerisme yang berlebihan, kekaguman yang menjurus pada fanatisme yang berlebihan, atau bahkan permainan role player ini berdampak negatif terhadap seseorang yang lebih berfokus kepada permainan virtual tersebut daripada fokus ke dalam kehidupan nyatanya pada saat ini. Budaya populer sendiri dapat mengancam pemantapan jati diri dari suatu bangsa, di mana hal tersebut dapat terjadi karena budaya populer dapat memiliki potensi untuk menghapus kerangka acuan sosial tradisional seperti suku, agama, budaya, serta nilai-nilai atau falsafah hidup bangsa yang lainnya. Namun, K-pop atau permainan role player sendiri selain dapat menimbulkan dampak yang cenderung negatif, juga dapat menimbulkan dampak yang cenderung positif. Seperti contohnya dengan adanya permainan role player ini dapat menambah pengetahuan, menambah relasi, serta idol K-pop sendiri dapat menjadi motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Di mana serta idol-idol K-pop ini juga memiliki dampak positif lainnya yang dapat dipetik oleh para penggemar idola-idola K-pop tersebut. Roleplay sebagai dampak dari adanya budaya populer merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Namun, hal tersebut dapat diantisipasi dengan menggunakan serta menerima budaya populer dengan secukupnya, serta menyaring berbagai informasi yang diterima. Bukan hanya menerima serta menyerap informasi secara cuma-cuma, selain itu diperlukan suatu pengawasan kepada anak-anak serta remaja yang menggunakan media massa agar dampak negatif dari budaya populer tersebut tidak menghancurkan generasi yang akan datang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janela Pinta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pendapat saya tentang kasus roleplay berdasarkan tindakan komunikatif. Itu salah satu perspektif yang telah saya pelajari di kelas budaya media baru. Nah, untuk bagaimana pengertian atau seperti apa roleplay itu sendiri mungkin sudah dijelaskan ya oleh teman saya sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja menjelaskan bagaimana pandangan saya terhadap kasus roleplay berdasarkan tindakan komunikatif ini. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif itu merupakan tindakan rasional yang berorientasi kepada rasa saling mengerti gitu, atau rasa saling memahami satu sama lain antara si pelaku kegiatan komunikasi tersebut. Tindakan komunikatif ini biasanya memberikan suatu rancangan dan juga mengkoordinasi bagaimana tindakan yang akan mereka lakukan. Karena tujuannya di sini kesepahaman gitu, saling pengertian. Jadi mereka mengatur dan juga menentukan tindakan apa sih yang harus mereka lakukan dengan cara memikirkan kepentingan kedua belah pihak atau kepentingan masing-masing pihak yang bersangkutan. Nah, selain tindakan komunikatif tadi, sebelumnya ada juga pembahasan terlebih dahulu yaitu rasio instrumental dan juga rasio komunikatif. Nah, rasio instrumental ini merupakan dimana yang seharusnya itu dilakukan di saat manusia berhadapan dengan benda. Makanya untuk rasio instrumental sendiri jangan sampailah kita lakukan ketika kita berhadapan dengan manusia atau manusia berhadapan dengan manusia, karena itu akan menyebabkan manusia tersebut tuh dianggap sebagai objek atau benda mati yang tidak mempunyai kepentingan. Lalu rasio seperti apa yang harus kita lakukan ketika manusia bertemu dengan manusia? Rasio yang harus dilakukan atau yang digunakan yaitu rasio komunikatif. Jadi di rasio komunikatif ini kita tuh mengungkapkan kepentingan kita masing-masing satu sama lain, sehingga itu disebut komunikatif. Jadi dengan komunikasi yang dilakukan, mengungkapkan kepentingan
saling memahami kepentingan tersebut, terlahirlah sebuah tindakan yang komunikatif. Nah, rasio ini jelas sesuai dengan orientasi dari tindakan komunikatif tadi, itu kesepahaman, saling pengertian, dan saling memahami satu sama lain. Kemudian untuk kasus role play ini, menurut saya kaitannya dengan tindakan komunikatif ini bisa saja si pelaku role play dia tuh tidak mendapatkan tindakan komunikatif ini di dunia nyatanya, atau mungkin selama di dunia nyatanya dia sering dianggap sebagai objek yang tidak memiliki kepentingan gitu, dipaksa untuk diam, atau mungkin dipaksa untuk mengikuti kepentingan-kepentingan orang lain tanpa dipikirkan kepentingan si dianya. Untuk itu kenapa dia memainkan role play, saja dia mencari rasio komunikatif tadi gitu, dimana kepentingan dia juga dipikirkan gitu, juga dipahami. Nah, di role play ini kan mereka berperan sebagai orang lain, dan di situ mereka bisa berkomunikasi dengan pemain role play lain yang juga berperan sebagai orang lain, di mana mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi khususnya di sosial media, dan terjadi di situ juga tindakan komunikatif akhirnya mereka dapatkan melalui permainan role play ini. Namun, di balik itu role play sendiri juga menghasilkan dampak negatif, karena role play ini tuh permainan yang tidak menggunakan identitas asli si pemainnya. Jadi sama sekali antara pemain role play ini tidak mengetahui identitas mereka masing-masing. Seperti mungkin bisa saja gitu, seorang anak umur 11 tahun mendapatkan lawan di permainan ini tuh remaja dewasa yang sekitar umur 18 tahun. Nah, itu akan menjadi hal negatif apabila tidak adanya kesinambungan pesan yang mereka lakukan, mungkin yang informasi atau sesuatu yang seharusnya tidak disampaikan kepada anak 11 tahun ya bisa saja disampaikan oleh si remaja dewasa yang berumur 18 tahun tadi, karena mereka kan sama-sama tidak tahu gitu. Nah, ini sesuai sama salah satu kasus yang viral di media sosial TikTok, ketika anak perempuan 11 tahun dimarahi oleh ayahnya ketika ketahuan memainkan role play ini. Nah, negatifnya adalah peran yang dimainkan oleh si anak 11 tahun ini tidak sesuai sama umurnya, yaitu dimana peran yang dimainkan itu sudah dewasa dan ceritanya sudah memiliki anak, dan anak itu dari lawan mainnya di role play ini gitu kan. Nah, untuk itu anak-anak yang terjerumus di dunia role play ini seringkali ketagihan atau kecanduan, sehingga mereka tuh nyaman dengan sosial media mereka. Tindakan-tindakan komunikatif yang ada di role play itu di sosial media itu membuat mereka tuh merasa ya kepentingan aku tuh dipikirkan juga, mereka tuh mengerti apa maksud aku gitu melalui perannya mereka di role play ini. Di kasus tersebut terlihat bahwa sang ayah tuh memvideokan anaknya, kan anaknya di situ meminta untuk stop memvideokannya karena membuat anak tersebut malu. Cuman ayahnya di sini tidak menggubris permintaan si anaknya tersebut gitu. Nah, salah satu contoh rasio instrumental sebenarnya menurut saya di kasus ini itu si ayahnya itu yang tidak menggubris permintaan si anaknya untuk stop memvideokan ini. Padahal jelas-jelas itu kepentingan anaknya, ya kepentingan untuk menjaga harga diri, menjaga dari rasa malu. Nah, sebagai orang tua menurut saya tindakan strategis yang diajarkan pada mata kuliah ini harusnya bisa menjadi pilihan bagi orang tua untuk mengatasi kasus role play ini ya. Karena tindakan strategis di sini tuh tindakan yang berorientasi kepada kesuksesan kemenangan, yang dilakukan tuh bisa dengan cara bujukan, iming-iming, penghargaan, tekanan, ataupun paksaan dan ancaman gitu. Mungkin orang tua harus memikirkan tindakan-tindakan strategis seperti apa yang harus dilakukan supaya anaknya tidak terjebak dalam dampak negatif sosial media, khususnya role play ini. Mungkin di sini pemberian tekanan. Contohnya mungkin sering orang tua bilang kepada anaknya, ini kalau kebanyakan main HP nggak naik kelas loh. Nah, itu adalah bentuk tekanan dari orang tua agar anaknya tidak terlalu kecanduan terhadap gadget. Pada kasus anak 11 tahun ini, si Bintang ini, ada tindakan strategis yang dilakukan oleh ayahnya, itu dengan iming-iming gitu kan, atau bujukan, seperti di video dijelaskan bahwa ini dilakukan untuk kepentingan kamu, untuk masa depan kamu. Jadi kesannya itu tuh sebuah bujukan atau iming-iming gitu. Anak tersebut divideokan atau dimarahi oleh ayahnya tuh ya karena kepentingan masa depan anaknya. Walaupun sebenarnya itu termasuk kepentingan juga, cuman menurut saya pada saat itu adalah salah satu bentuk tindakan strategis aja sebenarnya, agar anaknya tuh merasa ada tekanan atau ancaman, tapi ya disampaikannya dengan iming-iming masa depan atau apa, agar tindakan si ayahnya tadi tuh menghasilkan kesuksesan atau kemenangan untuk memberikan kesadaran terhadap anaknya gitu. Karena emang tadi sudah dijelaskan bahwa tindakan strategis ini ya berorientasi kepada kesuksesan dan kemenangan. Nah, kesuksesan yang ingin dicapai oleh ayahnya si anak pada kasus ini yaitu untuk memberikan kesadaran kepada anaknya. Nah, dengan iming-iming yang dilakukan ialah ya ayahnya memvideokan atau melakukan tindakan tersebut dengan alasan ini untuk kepentingan masa depan anak tersebut. Nah, mungkin itu saja argumentasi ataupun pandangan saya terkait bagaimana kasus role play ini dilihat berdasarkan perspektif tindakan komunikatif, tindakan strategis, rasio komunikatif, dan juga rasio instrumental. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Sartina dengan NIM 21104111214. Kali ini
saya akan memaparkan ekstasi komunikasi terkait dengan kasus sibuknya penggemar role player di ruang maya K-pop. Nah, ekstasi komunikasi itu apa sih? Ekstasi komunikasi adalah bagaimana seseorang terlalu besar gairahnya untuk menyampaikan informasi secara cepat dan terus-menerus. Nah, ini juga telah menjadi ciri masyarakat modern yang terpapar oleh berbagai media. Nah, dalam perkembangannya, tidak hanya sebagai penikmat, tetapi orang awam juga dapat berperan dalam mengisi konten media tersebut. Namun, fenomena ini membawa dampak buruk, terutama terkait dengan hiperrealitas. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jean Baudrillard dalam hiperrealitas, citra atau representasi menjadi dominan, melebihi atau bahkan menggantikan realitas yang sebenarnya. Nah, fenomena ini sering terkait dengan perkembangan media massa, teknologi, dan simulasi yang semakin maju yang dapat menciptakan pengalaman yang terasa lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Nah, kaitannya dengan penggemar role player di dunia maya K-pop, kita ketahui masuknya Hallyu Wave dan perkembangan teknologi melahirkan budaya baru di ruang-ruang maya Indonesia. Salah satunya adalah role play yang diinisiasi oleh penggemar K-pop di Indonesia. Nah, role play ini berarti bermain peran dan pada umumnya adalah memainkan peran publik dari figur Korea Selatan mulai dari idola K-pop sampai aktris dan aktor Korea. Permainan peran tidak dilakukan di panggung pentas, melainkan di jejaring sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan meluas pada aplikasi pesan seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Awalnya, roleplay ini merupakan sarana penggemar K-pop untuk memperkenalkan idolanya kepada sesama netizen atau sesama penggemar K-pop juga. Nah, biasanya para role player ini awalnya juga sukarela bermain peran untuk memperkenalkan karakter dari sang idola yang mereka banggakan, yang mereka idolakan. Nah, kini role play world telah berkembang menjadi sebuah dunia alternatif. Kehadiran role play world ini memungkinkan para pemain di dalamnya meluapkan keluh kesah mengenai permasalahan yang mungkin tidak bisa diungkapkan secara dunia nyata. Dan juga beberapa juga digunakan sebagai sarana hiburan sampai pemenuhan perasaan cinta. Tak cukup hanya bertingkah seperti seorang publik figur drama idola K-pop atau drama Korea Selatan, para role player ini justru menciptakan realitas baru melalui ruang maya. Nah, jalinan interaksi sesama role player ini memungkinkan mereka lebih dekat secara personal dan sampai menimbulkan rasa suka satu sama lain. Banyak role player yang kemudian menjalin kasih virtual atas dasar ketertarikan mereka terhadap si pemilik akun. Nah, kasus permainan roleplay K-pop yang melibatkan penggemar Indonesia yang banyak sekali penggemar K-pop maupun drama Korea. Nah, dan kali ini kita akan kaitkan dengan konsep ekstasi komunikasi dan hiperrealitas. Nah, kalau ekstasi komunikasinya ini mengacu pada pengalaman intens dalam komunikasi di mana individu itu terlibat sepenuhnya dalam dunia virtual. Terlepas dari batasan dan norma yang ada di dunia nyata, hiperrealitas di sisi lain mengacu pada realitas yang dibangun oleh media yang melebihi atau bahkan menggantikan realitas fisik. Nah, dalam permainan roleplay K-pop ini, para penggemar menciptakan karakter virtual yang merupakan replika dari publik figur Korea Selatan seperti idola K-pop atau aktor-aktris drama Korea. Nah, mereka ini terlibat dalam interaksi intens di platform media sosial dan aplikasi pesan, sehingga menciptakan naratif dan bahkan mengadakan konser virtual berbasis plot dan imaging. Dampak negatif hiperrealitas yang ditimbulkan di mana batasan antara dunia maya dan dunia nyata ini menjadi kabur. Roleplay itu tidak hanya bermain peran untuk memperkenalkan idolanya, tetapi juga terlibat dalam aktivitas yang melibatkan aspek-aspek pribadi, menciptakan realitas baru yang terkadang sulit dibedakan. Nah, selain itu, fenomena sexting dan roleplay NSFW atau Not Safe for Work menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi dan permainan peran ini dapat membawa dampak negatif. Nah, pembagian antara konten yang aman dan tidak aman tidak selalu jelas, dan beberapa pemain role player ini terlibat dalam aktivitas yang dapat dianggap tidak etis atau melanggar norma sosial. Nah, oleh karena itu, penting juga untuk menjaga batasan
dan etika juga dalam berpartisipasi dalam permainan role player di dunia virtual tersebut agar manfaatnya itu tetap positif tanpa membahayakan dari kesejahteraan psikologis kita sendiri. Nah, sebenarnya untuk memahami batasan dan etika dalam berpartisipasi role player ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga interaksi di dalam komunitas agar positif dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Kemudian gimana sih caranya biar kita itu tidak tergolong sebagai hiperrealitas yang tidak bisa membedakan antara dunia maya dan dunia nyata dalam permainan role player ini. Khususnya buat orang-orang di luar sana yang ingin memainkan role player juga. Nah, yang pertama itu kalian harus tahu ya aturan dan norma komunitas yang ada. Jadi sebelum bergabung dalam permainan peran online tersebut, pastikan Anda memahami aturan dan norma komunitas sehingga banyak komunitas roleplay memiliki pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Yang kemudian yang kedua berpikir sebelum bertindak. Sebelum melakukan tindakan atau membuat konten tertentu dalam permainan peran, pertimbangkan dulu dampaknya terhadap komunitas dan individu lainnya. Hindari menciptakan konten yang dianggap merugikan, meresahkan, atau melanggar privasi. Kemudian yang ketiga, pertahankan pembatasan antar dunia maya dan dunia nyata. Jangan terlalu mencampurkan antara dunia maya dan nyata, hindari membawa konflik atau masalah roleplay ke kehidupan nyata. Kalau membawa konflik ke dunia nyata itu kan kayak apa ya? Hidupnya tuh jadi rumit yang tadinya nggak ada masalah apa-apa di dunia nyata, tapi dia terlalu sering memainkan roleplay dan kebetulan lagi ada masalah, ya di dunia nyata juga ikut gitu. Terganggu psikologisnya jadi ikutan marah-marah nggak jelas, ngomong-ngomong nggak jelas, terus juga mengganggu orang-orang terdekat di sekitarnya. Nah, kemudian ini ya sangat penting ya, jagalah privasi dan batasan pribadi. Kalau mau main roleplay ya udah main roleplay aja sebagai hiburan karena ya mungkin aja kalian itu sangat menjadi penggemar sejati K-pop ya wajar-wajar saja untuk memainkan role player tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini dalam pembatasan antara dunia maya dan dunia nyata, kalian juga harus menghindari diskusi yang terlalu mendalam mengenai kehidupan pribadi di platform roleplay karena kehidupan diri sendiri itu kan dan termasuk juga masalah diri sendiri juga cukup diri sendiri aja yang tahu dan kayak aib-aib kita diri kita sendiri aja yang tahu, orang lain itu tidak perlu tahu, takutnya menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, hormati identitas dan preferensi lain. Nah, kita juga harus menghormati pilihan identitas gender. Karena kan dalam role player itu kan bebas ya memainkan peran apa saja. Misalkan saya gendernya itu cewek, tapi saya mau memainkan role player sebagai anggota BTS. Nah, kan rata-rata anggota band BTS itu kan kebanyakan cowok. Nah, saya bisa aja menjadi anggota BTS yang general rata-rata gendernya cowok. Nah, kita juga harus hormati karena itu kan sebuah permainan. Ya mungkin aja ada yang di dunia nyata cewek terus di dunia virtual menjadi cowok. Kemudian sebaliknya. Kita juga menghormati lah karena itu kan permainan ya. Kemudian jangan menghakimi atau menolak orang berdasarkan karakter yang mereka pilih untuk dimainkan. Jaga kesadaran terhadap keberagaman di dalam komunitas itu sendiri. Kemudian yang kelima, hindari konten NSFW yang berlebihan. Nah, jika komunitas menghindari konten NSFW atau Not Safe for Work, pertimbangkan untuk mematuhi aturan tersebut. Terlalu banyak konten seksual eksplisit dapat merusak lingkungan dan membuat beberapa anggota merasa tidak nyaman. Nah, yang terakhir adalah batasan hubungan pribadi. Pertahankan batasan yang jelas antara hubungan dalam permainan peran dan hubungan pribadi di dunia nyata. Hindari membentuk hubungan virtual yang terlalu intens atau merusak pribadi diri sendiri. Nah, pada intinya, ekstasi komunikasi ini muncul karena mereka terlalu berfokus terhadap operasional media tersebut tanpa mempertimbangkan makna dari komunikasi itu sendiri sehingga menimbulkan hiperrealitas di kehidupan nyata. Nah, buat saran teman-teman yang baru banget mau main roleplay ini, kalau emang teman-teman nggak bisa memisahkan antara dunia nyata dan dunia virtual, disarankan untuk tidak mengikuti atau berseluncur untuk memainkan peran roleplayer tersebut.
Kecuali kalau memang ada komitmen yang sangat kuat di dalam diri sendiri untuk memisahkan dunia nyata dan dunia virtual, boleh-boleh saja dimainkan untuk sebagai hiburan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nisa Ramadan dengan NIM 128, dan di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara permainan role play dengan konsep post-truth. Perkembangan komunikasi saat ini membawa dampak yang beragam bagi masyarakat, salah satunya berkaitan dengan kredibilitas informasi. Fake news atau hoax bisa terjadi di mana saja, tak terkecuali di ruang digital. Ketidakmampuan masyarakat untuk mencerna informasi yang terlalu banyak didapatkan di satu waktu membuat mereka mengesampingkan sisi kritis dan selektif ketika ingin mengecek kebenaran atau kredibilitas asal-usul informasi yang mereka dapatkan. Fenomena tersebut juga terjadi di kalangan pemain role player. Mereka ini dari awal memang lebih gampang termakan isu atau rumor palsu yang beredar. Nah, istilah post-truth ternyata memiliki keterhubungan dengan dunia role player, di mana terbukanya ruang publik di ranah role player memungkinkan banyak di antara pemainnya yang lebih mementingkan eksistensi mereka di dunia maya, terutama di hadapan teman-teman virtualnya, sehingga mereka cenderung tidak terlalu mempedulikan realitas yang terjadi sebenarnya. Keberadaan akun-akun anonim seperti para pemain role player yang pada awalnya bertujuan untuk saling berinteraksi atau menjalin pertemanan sebagaimana makhluk sosial pada umumnya, membuat faktor objektif kurang berpengaruh dalam pembentukan opini publik. Opini publik yang dimaksud di sini adalah para pemain role player yang tergabung dalam realitas virtual. Mereka cenderung lebih percaya pada daya tarik emosional atau kepercayaan pribadi. Contoh kasus tentang keterkaitan antara permainan role play dengan konsep post-truth adalah seperti yang terjadi pada War atau pertikaian antar pemain role player itu sendiri. Role player pada dasarnya memang adalah permainan peran di mana seseorang memerankan karakter seperti berpura-pura jadi artis. Namun pada intinya, permainan ini sama saja seperti apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di mana konflik pertengkaran antara individu atau kelompok tertentu pastinya tak bisa dihindari. War atau pertikaian virtual salah satunya bisa saja terjadi karena efek dari adanya post-truth. Masalah yang umumnya dibahas adalah perselisihan atau kesalahpahaman antar pemain, pria dan wanita dalam konteks hubungan romantis. Yang kedua adalah fanbase. Fanbase ini dalam role play sama seperti keluarga, di mana ada ayah, ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya dalam hubungan fanbase tersebut. Dan yang terakhir adalah eski atau squad. Squad ini adalah kelompok besar yang saling serang di media sosial. Biasanya hal tersebut terjadi karena adanya adu domba. Semisal ketua squad tertentu sedang ada masalah dengan ketua squad lainnya, dan salah satu anggota mengatakan sesuatu yang memperkeruh suasana, seperti dia sering ngehina lu, katanya punya temen role player yang aslinya mukanya jelek banget, gak kayak yang diperanin. Dia juga ngehina squad kita, dia bilang isinya orang-orang culun semua. Sejak itulah pertikaian semakin memanas, dan di beberapa kasus serius, dampak yang bisa terjadi salah satunya adalah cyberbullying. Dan bahkan hingga tindakan kekerasan di dunia nyata, dengan kata lain berubah menjadi dendam. Ketua squad tadi termakan hasutan anggotanya karena didorong oleh keyakinan pribadi dan aspek emosional. Dia bahkan tidak mengecek kebenaran informasinya terlebih dahulu. Dia langsung memerintahkan anggotanya untuk serang. Dari kasus tersebut, kita dapat menilai bahwa masyarakat mulai beranggapan bahwa sesuatu yang buruk sekalipun adalah kebenaran. Mereka tidak mempedulikan resiko yang mungkin saja akan terjadi apabila proses cross-check tidak dilakukan. Saya jadi teringat ketika COVID-19 melanda berbagai negara, salah satunya Indonesia, keberadaan vaksin saat itu dinilai sebagai sesuatu yang meracuni, bukan mengobati. Sehingga sebagian masyarakat memilih untuk menghindar, tetapi untungnya saat itu pemerintah bersikap cepat tanggap dengan mewajibkannya. Keyakinan atas apa yang dirasakan jauh lebih tinggi ketimbang berkaca pada fakta akurat. Kita balik lagi ke kasus pertikaian squad dalam role play tadi. Kasus tersebut kesannya sebenarnya repot ya, karena meyakini kebenaran opini atau informasi dari pribadi atau kelompok tertentu tanpa verifikasi, jadi langsung diterima mentah-mentah secara emosional gitu. Ujung-ujungnya mereka lah individu atau kelompok tersebut yang memanipulasi kebenaran. Nasi sudah menjadi bubur, pertengkaran sudah terjadi, dan kerugian dalam bentuk apapun tidak dapat diputar kembali menjadi tiada. Lantas timbul pertanyaan, kenapa bisa sih orang-orang percaya sama kebohongan seperti itu? Menurut Joseph Kahn dan Benjamin Mower, terdapat dua motivasi yang mempengaruhi cara seseorang dalam memperoleh informasi.
Salah satunya yaitu directional motivation, di mana seseorang cenderung menerima dengan baik informasi yang ia percaya atau ketahui sebelumnya, dan jika tidak sejalan maka tidak dipercaya. Dari fenomena munculnya akun-akun role player, konsep post-truth juga terlihat pada kasus naiknya berita sensasional yang sengaja dibuat oleh akun-akun role player tadi untuk menjatuhkan lawan ataupun kawan, menaikkan followers, mencari pamor atau kuasa, dan keuntungan-keuntungan semu lainnya. Layaknya bara api yang disiram minyak tanah. Seseorang yang punya sentimen terhadap sesuatu akan mudah tersulut kemarahan apabila digiring oleh opini tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara permainan role play dengan konsep post-truth terletak pada cara mereka dalam melakukan aktivitas tersebut. Dan cara mengatasinya menurut saya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pandangan kritis dalam mengoperasikan media sosial. Yang kedua, menyadari bahwa role play tadi adalah ajang hiburan yang tidak diperlukan keseriusan mendalam ketika sedang bermain. Dan yang ketiga adalah belajar menghadapi masalah dengan kepala dingin agar tidak menimbulkan kekacauan atau kerugian, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.